Selamat pagi, semua pagi. Halo. Sebentar ya kita bahas non non cancellation period kita bahas karena banyak yang belum paham dan salah menangkap. Sebentar ya. Bentar ya. Oke, halo, selamat pagi. Kita live cepat aja ya. Jadi kali ini topiknya adalah non cancellation period. Nah, jadi bursa itu kan memang wacana non cancel period ini sudah lama ya. Sudah lama, harusnya itu diimplementasikan kuartal 2 2025 kalau saya nggak salah. Tapi akhirnya mundur ke Desember atau nanti tanggal 15 efektifnya atau minggu depan 15 Desember gitu kan. Nah sekarang apa itu non cancellation period? Nah jadi simpelnya seperti ini. Nah, ini saya kasih gambar ya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Oke, kelihatan ya. Ini saya ambil dari Instagramnya Bursa. Jadi kita bahas di pembukaan dulu. Ini kan ada pembukaan sama ada penutupan. Ada pembukaan sama ada penutupan. Oke. Nah, pertama di pembukaan dulu. Di pembukaan itu normalnya itu kan kita bisa cabut pasang antrian itu sampai menit ke 57 59 kita masih bisa cabut pasang gitu kan. Nah, nanti waktu 15 Desember itu di jam 8.56 itu kita sudah tidak bisa mulai cabut atau amen antrian sampai menit 8 jam 8.57.59 atau kurang lebih 1 menit 59 detik. Loh berarti ini cuma mundur 2 menit aja Pak. Sebelumnya kan 58, sekarang 56 gitu. Enggak, beda. Kalau dulu begitu 58 harganya langsung matching, langsung terbentuk harganya, harga IAP-nya langsung terbentuk. Nah, tapi kalau sekarang terbentuknya tetap di 58, di 8.58.00, tapi di menit 56 sampai menit 57.59 itu kita masih bisa order. Cuma kita hanya bisa memasukkan order, baik itu order beli maupun order jual. Tapi kita nggak bisa amend. Kita tidak bisa withdraw. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bedanya di situ. Kalau dulu sampai menit 57.59 kita masih bisa otak-atik antrian, kita bisa tarik, kita bisa amend, kita bisa rubah antriannya, kita bisa ini. Nah, nanti itu mulai 15 Desember mulai jam 8.56 sampai 8.57.59 atau yang atas di sini, yang paling atas kiri, itu kita nggak bisa lagi amend antrian, kita nggak bisa lagi WD antrian, tapi kita masih bisa masukin order, baik itu order beli atau order jual, tapi ordernya nggak bisa dicabut. Nah itu bedanya di situ, gitu kan. Nah terus mungkin ada yang bingung di bawah yang warna merah, di bawah yang merah yang kiri, dapat membatalkan penawaran jual maupun permintaan beli jika telah memasuki waktu matching. Itu maksudnya apa? Jadi nanti kalau pagi-pagi itu kan nggak ada random closing, kalau sore ada random closing kan. Kalau pagi-pagi itu random closing itu FCA. Random closing itu FCA. Jadi
di saham biasa itu kan nggak ada random closing kayak full call auction atau saham FCA. Jadi nanti di menit 58 waktu harga udah terbentuk. Matching pair itu apa? Matching pair itu waktu harganya sudah terbentuk. Nah, waktu harga udah terbentuk itu teman-teman udah udah nggak boleh untuk waktu sudah matching period, teman-teman baru boleh cabut antrian kalau antriannya nggak match. Misalkan teman-teman ada harga saham 1.000, terus teman-teman order di 900, ternyata waktu jam pagi-pagi IEP-nya itu IEP-nya di 1.000 misalkan. Berarti kan teman-teman yang pasang beli di 900 kan nggak match kan. Nah, itu bisa teman-teman cabut setelah terbentuk harga 1.000 itu. Seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, itu kurang lebih penjelasannya untuk non cancellation period untuk yang di pagi hari. Seperti itu. Bentar ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang sore. Yang sore juga pada prinsipnya sama sebenarnya. Yang sore itu nasabah udah tidak bisa WD lagi. Jadi sama menitnya 56, start dari 56, cuma durasinya ini lebih panjang sampai 15, 59. Sama, prinsipnya sama. Jadi kita tidak bisa menarik atau merubah orderan, tapi kita bisa menambah orderan. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Ya, kurang lebih mirip sama yang pagi. Cuma ya teman-teman perhatikan menitnya aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya atau efeknya, positif negatifnya gitu kan. Positifnya yang pasti aturan ini itu menekan potensi untuk IEP dan IF itu dimanipulasi, terutama di range menit 56 sampai 57 59. Kenapa? Ya, jadi range yang non cancellation ini. Jadi yang di range non cancellation ini di 2 menit pagi hari dan sekitar 4 menit sore hari itu menekan angka untuk dimanipulasi IEP-nya. Sama siapa dimanipulasi? Ya sama pemain besar, sama market maker-nya gitu kan, atau sama market maker jalanan gitu kan. Seperti itu. Jadi itu menekan, itu bagus. Karena kita perhatiin banyak, ada market maker jalanan yang setiap closing dibuat aja IF-nya gede. IF-nya dibuat gede supaya apa? Supaya retailnya ngira, ini closingnya gap up, besok bisa naik lagi gitu kan, segala macam. Nah, itu yang mau dihindarin sama bursa gitu kan. Seperti itu. Jadi ya di satu sisi bagus. Itu kan di satu sisi bagus. Tapi di sisi lain, aturan non cancellation ini juga itu bisa menjebak. Menjebaknya gimana? Misalkan, di menit 56 ternyata IF-nya nggak dicabut. Artinya yang makan barang serius nih, gitu kan. Nah, terus orang-orang yang belum order atau mungkin yang sudah order itu nambah. Gitu kan, itu nambah barang. Saya beli lagi, nambah barang, beli lagi karena IF-nya kuat nih ternyata nih. Nah, kita nambah barangnya di periode non cancellation ini, nambah barangnya gitu kan. Begitu kita nambah barang, retail nambah barang semua, market maker-nya guyur, push gitu kan. Kan kita nggak bisa WD gitu. Nah, itu sisi negatifnya gitu kan. Jadi kita untuk bertransaksi di pre-opening atau pre-closing itu kita harus berhati-hati gitu kan. Karena kalau kita FOMO, ya market maker kan lihat kita FOMO, terus market makernya lihat tercermin dari IF-nya semakin besar, IF-nya mungkin naik gitu kan. Market maker mikir, gue guyur aja nih, ini ada yang pada beli nih, retail pada FOMO gitu kan. Retail yang udah order nggak bisa cancel, ya market maker tinggal guyur ke bawah gitu kan. Seperti itu. Jadi ya setiap kebijakan itu ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu IEP-nya sangat sulit untuk dimanipulasi, tapi
Kekurangannya juga kalau investor retail terlalu FOMO di pre-opening atau pre-closingnya, ya bisa jadi bandarnya balik arah di periode pre-closing atau pre-opening itu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, lah gimana guyurnya Pak? Kan mereka juga nggak bisa cancel. Ya mereka guyur kan nggak cancel order Pak. Misalkan mereka guyur, oke ada bid mereka gitu, mereka ada ngebid 100.000, terus mereka guyur, terus mereka ternyata matching 100.000 gitu kan, terus tiba-tiba yang ngebid retailnya ikutan ngebid jadi 200.000, ya mereka tinggal guyur 100.000 lagi, apa susahnya? Kan itu boleh kalau kita nambah guyuran ya, nambah order baru, bukan amend. Jadi bukan amend dari 100.000 ke 200.000, bukan, tapi dari 100.000 order lagi ya 100.000, itu boleh. Gitu kan, seperti itu. Nah itu yang saya maksud. Seperti itu. Tapi kan mereka juga match beli Pak, ya bener. Tapi kan mereka hitungannya net sell. Kita jangan lihat merekanya keguyur juga, atau mereka keguyur juga mereka keguyur barang sendiri. Gitu kan, seperti itu. Anggaplah mereka ngebid 100.000. Terus ternyata ada retail yang makan 100.000. Gitu kan. Terus tiba-tiba ada bid market lagi 100.000, ya mereka guyur lagi gitu. Nggak apa-apa. Mereka cuma makan 100.000 tapi mereka bisa jualan 200.000. Seperti itu, gitu teman-teman. Bentar. Itu teman-teman. Gitu. Sudah itulah kurang lebih aturan non cancellation period. Terus efeknya apa buat saya? Ini buat saya dulu ya. Kalau buat saya sih jujur nggak terlalu ada efeknya. Kenapa? Karena saya nggak main di IF dan IF seperti itu. Jadi buat saya sih nggak terlalu ada efek. Tapi buat market maker jalanan, ya teman-teman tahu maksudnya market maker jalanan itu apa ya? Yang hari itu beli saham, dia arahin, terus besoknya di gap up sebentar, terus tiba-tiba ARB atau merah gitu kan. Nah itu jadi masalah. Gitu kan, seperti itu. Tapi bisa jadi keuntungan juga buat mereka kalau ternyata retailnya tiba-tiba FOMO di non cancellation period. Seperti itu. Nah gitu sih teman-teman. Oke. Berarti setelah pre-op bisa loncat atau down ya Pak harganya? Kalau ada order setelah harga match. Kalau ada yang order sedikit, ya sama, sebenarnya itu sama aja. Kita di menit 58 juga kalau udah match kan nanti di jam 9 masih bisa gap up lagi, masih bisa loncat lagi. Gitu kan, seperti itu. Efektifnya berlaku kapan? Berlaku 15 Desember. Gitu. Di sesi pra pembukaan kiri atas ada range antara 85759 sampai 85959. Apakah bisa di cancel? Bisa di cancel kalau sudah matching Pak. Sudah matching itu artinya harganya sudah terbentuk. Nah itu baru bisa di cancel. Kalau bisa di cancel kalau orderan Bapak Ibu nggak match seperti itu. Berarti di 2 menit ini bisa nambah tapi nggak bisa cabut atau amend, betul. Seperti itu. Gitu. FCA masih sama atau berubah? FCA masih sama. Kenapa? Karena FCA itu ada jam perdagangannya sendiri, beda sama saham biasa. Seperti itu. Jadi FCA itu ada jam dagangnya sendiri. Jadi saham-saham FCA itu tidak terdampak aturan ini seharusnya. Enggak, harusnya enggak benar. Karena kan sampai 18.55 FCA. Sampai 15.55. Seperti itu. Jadi yang terdampak hanya saham biasa. Gitu.
Berarti sangat berpengaruh buat yang BSJP, betul. Yang berpengaruh itu orang-orang yang suka BSJP. Nah, itu yang akan sangat berpengaruh. Tapi orang-orang yang nge-swing kayak saya misalkan nge-swing baik saham biasa maupun saham-saham FCA itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Yang jadi masalah itu ya itu orang-orang yang BSJP beli sore jual pagi atau arah hunter. Nah itu mereka akan jadi masalah keesokan harinya atau bahkan pas closingnya juga bisa jadi masalah. Seperti itu. Gitu sih, tapi ya apa ya aturan ini maksudnya memang baik gitu kan, tapi sebaik-baiknya aturan pasti kan masih bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan gitu kan. Mau aturan seperfect apapun pasti ada celahnya gitu kan. Nah seperti itu, contoh seperti FCA kan ada celahnya, cuma banyak orang aja mungkin belum tahu celahnya apa. Kalau orang-orang yang udah biasa trading saham FCA pasti tahu cara ngakalin saham FCA supaya retailnya ikut beli terus gitu kan. Seperti itu ya itu. Jadi maksud bursa itu mungkin baik dan memang baik sih kalau menurut saya dari non cancellation period ini. Tapi memang ya itu yang saya bilang bahwa bahwa aturan sempurna apapun pasti ada celah yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Di periode non cancellation itu berarti bisa jadi sniper baik seller atau buyer ya Pak. Bisa saja. Umpan IF 10.000 lot kita order buy sell di atas volume IF dan harga di atas di bawah otomatis sama volume, betul. Jadi makanya kita harus hati-hati juga order setelah menit 56 pas masa cancellation itu, karena takutnya kita order wah optimis nih, bagus nih kalau openingnya nih, kita hajar banyak beli, ternyata bandarnya berubah pikiran di akhir atau market makernya berubah pikiran di akhir, dia guyur. Kita bisa apa? Kita nggak bisa nge-WD gitu kan, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi itu terkait non cancellation period seperti itu. Oke. Paling itu teman-teman. Oke. Silakan terakhir kalau ada lagi boleh, saya tunggu sampai jam 9 pagi ya. Pak Frans, market maker jalanan bakal berkurang Pak. Apakah bagus untuk yang nyari fluktuasi? Ya tergantung ya. Tentu saja bagi scalper ketika market maker jalanan berkurang itu akan kesulitan. Kenapa? Ya karena mereka mau ngikutin siapa, susah gitu kan. Jadi plus minus juga gitu kan. Tapi ada sisi baiknya, market maker jalanan itu banyak memakan korban. Dari arah hunter tiba-tiba besok ARB, tiba-tiba besok merah gitu. Ya dengan aturan ini market maker jalanan gak berani macam-macam atau setidaknya lebih hati-hati. Ya teman-teman retail yang polos-polos juga sebenarnya terbantu. Gitu kan. Jadi ya inilah kebijakan kan dua sisi, ada sisi negatif, sisi positif gitu kan. Tapi kita lihat sisi positifnya dulu, bahwa intensi dari bursa kan baik sebenarnya. Wis jadi buzzer bursa saya ini. Gitu. Apa ada efek saat rebalancing indeks tertentu? Wah itu belum tahu karena kan belum kejadian. asli non jalanan apakah bisa ambil keputusan hanya dalam 2 menit? Ya bisa saja, tapi masalahnya kan mereka punya keterbatasan dana dan keterbatasan barang. Gitu. Gitu teman-teman. Oke. Paling itu teman-teman. Kalau untuk yang rebalancing saya belum tahu karena belum kejadian kan. Kita kan harus melihat dulu apakah dengan aturan ini para pasifan yang ngikutin MSCI, ngikutin FTSE itu mereka pada merubah strateginya juga atau enggak kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi dibanding kita menebak-nebak, menerka-nerka, lebih baik kita tunggu dulu aja gitu. Seperti itu. Gitu. Yap, retail polos menurut saya cukup terbantu sama non cancellation period ini. Asalkan mereka ngerti bahwa mereka jangan main-main di non cancellation period ini. Kalau mereka tetap FOMO di period non cancellation period ini, ya sama aja akan ditelan juga sama market gitu kan. Seperti itu. Jadi ya agak hati-hati aja gitu. Aturan ini baik dibuat, tapi memang aturan ini juga aturan ini juga ya ada sisi negatifnya juga seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, paling itu teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Yang belum paham silahkan diputar aja
Atau teman-teman, cara paling mudah itu teman-teman ngamatin market, lihat. Sekarang kan ini implementasi masih 15 Desember. Teman-teman lihat nanti hari Senin opening itu jam berapa, closing itu jam berapa, mulai nggak bisa order jam berapa. Teman-teman bandingkan sama aturan ini. Gitu kan, seperti itu. Pakai satu lot aja buat coba-coba gitu kan. Gitu teman-teman. Oke, paling dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video-video edukasi selanjutnya. Selamat pagi semuanya.